Pemirsa, kebijakan Kepala Daerah menaikkan pajak bumi, bangunan pedesaan, dan perkotaan atau PBBP 2 menuai protes dari masyarakat. Protes bahkan disampaikan dengan aksi unjuk rasa, misalnya di Pati dan Bone. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 300% di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Agustus 2025. Sejak siang, massa yang berkumpul di depan kantor Bupati menuntut Bupati dan Wakil Bupati Bone keluar menemui mereka. Massa mencoba merengsek masuk ke area dalam kantor Bupati namun dihalangi polisi, Satpol PP dan personil TNI yang bertugas. Massa kemudian melempar petugas dengan botol air mineral kemasan. Kericuhan terjadi saat pagar kantor Bupati Bone akhirnya dijebol massa. Aparat yang berjaga langsung membentuk barikade dengan tameng sembari menghalau massa agar tidak masuk ke dalam gedung kantor Bupati. Ketegangan terus berlangsung hingga malam hari. Aksi lemparan massa dibalas dengan tembakan gas air mata. Massa mulai membubarkan diri pada tengah malam. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Andi Saharudin, menyatakan Pemkab memutuskan menunda kenaikan tarif PBBP 2. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan arahan Bupati, Kementerian Dalam Negeri, dan desakan publik. Sekda juga menegaskan kenaikan PBBP 2 sebanyak 300% tidak benar. Pemkab hanya melakukan penyesuaian sebesar 65%. Setelah kita mencermati, berkomunikasi dan berbagai pihak, termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Bupati, dan termasuk dari Kementerian Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian zona negara tersebut. Selain di Bone, unjuk rasa memprotes kenaikan PBBP 2 juga sebelumnya terjadi di Pati, Jawa Tengah. Unjuk rasa berlangsung pada 13 Agustus 2025. Ribuan massa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Tuntutan mundur bermula dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan tarif PBBP 2 hingga 250%. Pada akhirnya Bupati mencabut kebijakan tersebut. Saat unjuk rasa, Bupati Sudewo sempat menemui massa. Dari atas mobil kendaraan taktis atau rantis polisi, Sudewo meminta maaf. Saat berbicara, massa melempari Bupati dengan air minum kemasan dan sandal. Bupati Sudewo menyatakan memahami emosi pengunjuk rasa. Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Tak hanya di Pati dan Bone, protes juga disampaikan warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Fatah Rohmin mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Jombang pada Senin 11 Agustus 2025. Fatah protes lantaran PBBP 2 yang harus dibayarkan naik hingga 370%. Sebelumnya Fatah hanya membayar Rp400.000, namun kali ini ia harus membayar hingga Rp1.300.000. Sebagai bentuk protes, Fatah membayar PBBP 2 dengan uang koin. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes lah. Nah, ternyata acuannya itu saya tanya Kepala Dinas, ternyata dari acuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang nge-appraisal? Kepala Desa. Nah, sekarang mungkin bukan Kepala Desa pihak ketiga. Kepala Bapenda Jombang Hartono mengatakan pihaknya telah menerima sekitar 5.000 wajib pajak yang mengajukan keberatan atas kenaikan PBBP 2 pada 2025. Makanya bagi yang masih keberatan, kita sudah menerima. Tahun 2024 kami menerima sebanyak 11.000 orang mengajukan keberatan atas ketetapan yang sudah ditentukan. Kemudian 2025 ini sudah ada sekitar 5.000 orang yang kita terima untuk mendapatkan keringanan maupun pembebasan pajak. Kenaikan PBBP 2 juga dialami warga Kota Cirebon, Jawa Barat.
Kelompok Paguyuban Pelangi Cirebon mengklaim telah melakukan langkah-langkah penolakan kenaikan PBBP 2 sejak 2024. Salah satu anggotanya, Dharma Surya Pratna, mengaku PBB yang dibayar pada 2024 mencapai 65 juta rupiah. Jumlahnya melonjak 1000% dari 2023, yaitu 6,2 juta rupiah. 23 itu 6.200.000, 24 65 juta. Berapa kenaikannya? 10 kali lebih. 1000% lebih. Kenapa Pak bisa naik drastis? Nah itu kan kita nggak ngerti, makanya kami komplain. Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah ada kenaikan PBBP 2 hingga 1000%. Itu sebetulnya tidak sampai 1000%. Namun saya sebagai kepala daerah yang baru sudah 1 bulan yang lalu terus kita bahas tentang PBB tersebut. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah tahu dan formulasi yang kita buat itu mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan sebanyak 104 daerah mengalami kenaikan PBBP 2. Dari 104, sebanyak 20 daerah mengalami kenaikan PBBP 2 di atas 100%. Kenaikan PBBP 2 di atas 100% pada 2025 pun hanya terjadi di 3 daerah, sedangkan 17 daerah lainnya menaikkan PBBP 2 sejak tahun sebelumnya. Menurut Bima, kebijakan soal kenaikan angka PBBP 2 juga mayoritas dirumuskan pejabat kepala daerah atau saat suatu daerah belum memiliki kepala daerah definitif. Kalau kita lihat, ada 104 daerah yang memang mengalami kenaikan PBBP 2, ada 104 begitu. Nah, 20 daerahnya itu kenaikannya di atas 100%. Nah, kalau kita lihat dari 20 daerah tersebut itu hanya 3 yang kebijakannya itu dilakukan di tahun 2025. Sebagian besar itu berjalan sebelumnya. Bahkan cukup banyak yang dikeluarkan di masa pejabat kepala daerah. Jadi artinya data ini menunjukkan bahwa ini bukanlah dampak dari kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat ya yang diluncurkan di awal 2025. Dari data tersebut, Bima menyampaikan kenaikan tarif PBBP 2 bukanlah dipicu dari dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat. Bima menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta seluruh kepala daerah mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PBBP 2. Permintaan itu telah tertuang dalam surat edaran Kemendagri. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD. Sudah ada Pak Herman Suparman, lalu ada juga anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, sudah ada Bang Muhammad Khozin, dan juga pengamat kebijakan publik, sudah ada Pak Danang Giriandrawardana. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Nisa. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin yang pertama saya langsung saja ingin ke Pak Herman. Pak Herman, ini sebelum kita membahas lebih jauh ya Pak Herman, tapi setidaknya mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan pendapat Anda terlebih dahulu terkait dengan gejolak ataupun gelombang protes dari masyarakat begitu ya, berdasarkan data Kemendagri yang menyatakan ada 104 daerah yang menaikkan PBBP 2-nya, 20 daerah diantaranya naik di atas 100%, tapi hanya 3 nih Pak Herman yang di tahun 2025 jadi menaikkan dari PBB tersebut. Nah, menurut Anda kemudian gelombang tersebut kemudian meningkat begitu ya, apa pendapatnya? Terkhusus adalah karena memang baik dari yang di 2025 maupun sebelumnya mereka juga tetap mengajukan protes, Pak Herman. Ya, kebijakan pajak dan retribusi daerah ini kan sebetulnya tindak lanjut dari Undang-Undang 1 tahun 2022 ya, terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena salah satu dalam undang-undang itu paling lama 2 tahun setelah undang-undang diterapkan atau awal tahun 2024 itu semua daerah itu harus merevisi dan juga menetapkan terhadap pajak dan retribusi daerah. Yeah. Jadi kalau kita cek semua daerah, Pak Nisa, paling akhir itu awal tahun 2024 itu mereka sudah mengeluarkan perda pajak dan retribusi daerah yang baru, tentu sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang HPD itu sendiri.
khusus terkait dengan PBBP 2, memang undang-undang itu menetapkan dasar pengenaan tarifnya itu naik dari maksimal 0,3% menjadi 0,5% maksimal. Yeah. Artinya daerah itu bisa menetapkan tarif dasar pengenaannya itu di bawah 0,5% itu. Sehingga di Pati misalnya itu menetapkan dua kategori tarif, 0,1% untuk NJOP di bawah 1 miliar, kemudian 0,2% itu di atas 1 miliar NJOP-nya. Nah, ruang daerah untuk menaikkan pendapatan dari PBBP 2 itu adalah di penyesuaian NJOP-nya. Yeah. Ya. Sehingga benar kata Pak Bima tadi itu, semua yang 104 itu memang diatur di tahun 2024, artinya di tahun sebelum periode baru ini mereka memimpin. Ya, sehingga pada tahun ini ada 3 daerah saja yang melakukan penyesuaian NJOP. Nah, melihat polemik yang terjadi di Pati, memang ada pendasaran dari kepala-kepala daerah itu melakukan penyesuaian NJOP. Misalnya di Pati itu ada 14 tahun terakhir itu tidak dilakukan penyesuaian NJOP, sehingga ruang itu yang dipakai oleh kepala daerah termasuk bupati-bupati untuk mendapatkan atau mengoptimalkan pajak retribusinya itu dengan penyesuaian NJOP yang baru. Ya, hanya saja memang meskipun undang-undang memberi ruang kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian NJOP, tetapi dari catatan kami ada prinsip dasar yang dilewatin oleh kepala-kepala daerah ini, yaitu proses partisipasi publik ya, yang bermakna dalam proses penentuan atau perumusan NJOP itu, Mbak. Idealnya kalau kita bicara dalam tata kelola kebijakan, polemik atau diskusi resistensi seperti itu muncul di dalam proses perancangan. Hingga setelah ditetapkan itu menjadi kesepakatan bersama. Ini kan setelah ditetapkan baru ada keributan seperti ini. Ya, bagi kami memang ini adalah problem atau kita persoalan yang umumnya terjadi dalam proses penyusunan kebijakan di daerah, bahkan di level nasional, Pak Kozin ya. Seringkali resistensi itu muncul setelah undang-undang ditetapkan. Kenapa? Dalam proses pembahasannya melewati prinsip yang tadi saya sampaikan, libatkan publik yang bermakna itu, Mbak. Ya, oke, baik. Nanti kita juga akan bahas kemudian terkait dengan batasan tarif maksimal PBBP 2 begitu sebesar 0,5% kalau yang tadi disampaikan juga oleh Pak Herman. Tapi saya ingin ke Pak Kozin terlebih dahulu nih, Pak Kozin. Tadi juga kita sudah melihat juga bahwa Kemendagri ini sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan evaluasi kebijakan menaikkan PBBP 2 begitu di daerah ini. Nah, menurut Anda Pak Kozin, kalau dari DPR Komisi 2 sendiri melihat apakah kemudian langkah ini sebetulnya cukup efektifkah untuk kemudian meredam juga gejolak maupun gelombang yang terjadi di masyarakat ini, Pak Kozin? Ya, terima kasih Mbak. Secara temporary memang suka atau tidak suka langkah ini harus kita ambil. Ya. Karena bagaimanapun kejadian di Pati, di Cirebon, di Bone dan beberapa daerah yang lain, jangan kemudian nanti akan berpotensi menjadi satu presiden yang tidak baik nanti. Jadi satu kebijakan kemudian ada penolakan atau ada kontra gerakan daripada masyarakat. Tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Herman. Jadi persoalan Pati ini tidak hanya ansih urusan kenaikan PBBP 2 ya, tapi banyak hal dimulai secara yuridis ya. Dari hubungan keuangan pusat dan daerah ya, Undang-Undang Nomor 1 2022, di sana memang ada ruang yang memang terbuka dari 0,3 menjadi 0,5. Jadi daerah secara yuridis sebetulnya tidak salah. Satu itu. Terus kemudian yang kedua, komposisi pembagian dana bagi hasil ada 90% itu dengan daerah penghasil, kemudian 10% itu untuk prestasi daerah. Lah daerah itu melihat Pemda prestasi daerah itu dengan peningkatan PAD dimulainya daripada PBB. Lah kemudian secara empiris di lapangan sebetulnya Kemendagri harus secara proaktif melakukan eksekutif preview ya. Jadi sekiranya nanti satu kebijakan sebelum didok, sebelum diimplementasikan itu betul-betul sudah memenuhi prinsip-prinsip partisipasi publik untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Komisi 2 dari 2 kali masa sidang yang kemarin dari awal tahun itu secara intensif melakukan satu exercising dengan Kemendagri untuk memperkuat badan usaha milik daerah.
Karena bagaimanapun keberadaan BUMD ini menjadi salah satu faktor penopang untuk menuju kemandirian fiskal di daerah. Dari yang awalnya sifatnya masih regulasinya ini PP untuk kemudian menjadi UU. Yang awalnya pembinanya itu masih di level direktorat, eselon 3 menjadi eselon 1. Itu adalah salah satu ikhtiar kami di DPR dengan Kemendagri untuk memberikan fleksibilitas kepada daerah dan kepastian secara hukum untuk menjadikan BUMD ini salah satu penopang ruang fiskal daerah, tidak hanya bertumpu terhadap dana transfer pusat ke daerah. Seperti itu, Mbak. Ya, artinya itu juga menjadi salah satu alternatif begitu ya, agar kemudian daerah juga bisa mendiversifikasikan dari PAD-nya itu sendiri. Nah, kalau begitu saya ingin ke Pak Danang. Pak Danang, sebelumnya juga disebutkan begitu, mungkin saya ingin dikonfirmasi dulu ke Bang Khozin nih. Bang Khozin juga menyebutkan bahwa lonjakan tarif PBBP 2 di sejumlah daerah ini juga kan pemicunya karena adanya penundaan penyesuaian tarif selama beberapa tahun. Nah, mungkin penjelasannya sebetulnya kenapa hal tersebut bisa menjadi biang keroknya, Bang Khozin? Ya, karena kan kepala daerah itu adalah produk politik ya, Mbak. Selalu bermuara kebijakan itu, mana kebijakan yang strategis, mana kebijakan yang populis. Seringkali yang strategis itu tidak populis. Sebaliknya yang populis juga tidak strategis. Jadi saya tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen, itu sebetulnya semakin menegaskan bahwa ini akumulasi dari pejabat-pejabat sebelumnya sebetulnya. Tidak dalam rangka kita mencari kambing hitam ya, Mbak. Tapi ini harus kita dudukkan persoalan dan urai bahwa masalah di hulunya ini di mana sih sebetulnya. Kalau kami Komisi 2 melihat ini adalah trigger bagi kepala daerah untuk melakukan kreativitas dalam mengungkit ekonomi daerah, kemandirian daerah. Selama ini kalau kita lihat di data, ya ruang fiskal daerah itu ada yang sampai 90%, 80% at least, itu bertumpu daripada dana transfer pusat. Baik itu dana desa, DAK, DAU, dan beberapa komponen-komponen lainnya. Lah makanya oleh karena itu Komisi 2 mendorong ini agar menjadi solusi jangka panjang. Daerah harus diberikan ruang yang lebih melalui BLUD, melalui BUMD, melalui BMD, agar ada ruang kreativitas daerah untuk memaksimalkan setiap potensinya, tidak hanya bergantung kepada pusat. Ini juga senafas dengan spirit otonomi daerah seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, saya akan meneruskan ke Pak Danang. Pak Danang, bagaimana? Sepakatkah dengan yang tadi disampaikan juga oleh Bang Khozin begitu ya? Kalau dari Ada sendiri, kemudian apa yang seharusnya dilakukan begitu oleh kepala daerah agar kemudian merumuskan kebijakan ini tidak menjadi polemik lagi, tidak menjadi gejolak lagi di masyarakat, Pak Danang? Iya, sebenarnya siapa yang diuntungkan dengan upaya lomba para kepala daerah ini dalam rangka menaikkan PAD? Itu kan kita mesti melihatnya dari sisi itu. Kenapa ini menjadi penting ya? Kalau dilihat dari Bang Khozin bilang tentang ruang fiskal daerah yang lebih lebar, agar anggaran pembangunan lebih lebar, dibutuhkan kreativitas daerah dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan PAD mereka, maka sebenarnya yang terus menjadi sasaran tembak adalah masyarakat toh. PAD yang ditingkatkan melalui PBB P2 yang menaik terus menerus itu kan masyarakat yang bayar gitu, dan ke pembayaran dari masyarakat itu masuk kemana? Ke Pemda kan. Semakin besar Pemda punya PAD, semakin besar dia punya APBD, semakin besar dia punya belanja pembangunan. Pembangunan itu untuk siapa? Boleh untuk masyarakat juga pada dasarnya. Tetapi masalahnya adalah masyarakat juga tidak terlalu percaya bahwa begitu besar APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah juga jatuh-jatuhnya ke oknum gitu. Belanja birokrasi kita yang masih mahal, belanja pembangunan kita juga masih terseok-seok gitu. Nah, kalau mendapatkan kemanfaatan langsung dari PAD dari PBB yang meningkatkan PAD itu, dan masyarakat melihat secara langsung bahwa pembangunan daerahnya bagus, jalannya tidak ada yang bolong, sekolah-sekolah mereka baik, pasti ada kerelaan masyarakat untuk melakukan, walaupun ditingkatkan berapapun juga akan terlihat dengan baik. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Pemda-pemda atau kepala daerah berkompetisi untuk meningkatkan PAD demi belanja birokrasi dan belanja pembangunan yang kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari situ di sebagian oknum. Nah, inilah konteks yang harus kita lihat. Bukan masalah undang-undang yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi bagaimana daerah membelanjakan
APBD mereka yang berangkat juga dari PAD itu untuk benar-benar menjadi nyata belanja pembangunan sehingga masyarakat bisa mendukung. Contoh paling sederhana kita bisa lihat mengapa Pati begitu bergejolak dan sekarang Bone, kemudian ada Cirebon dan segala macam itu kan masyarakat tidak puas sebenarnya dengan pembangunan yang sudah terjadi kok. Masih sekolah buruk, kemudian belanja infrastruktur juga buruk, tapi kita masih dimintain kenaikan PAD yang terus-menerus terjadi. Nah ini kemudian Bapak Ibu, kita melihatnya selama 2022 betul seperti Pak Wamendagri tadi sampaikan, sekian ratus kepala daerah sudah menaikkan PAD. Tahun ini katanya ada 5 atau 3. Tapi ini kan praktek yang terus-menerus terjadi. Jadi kompensasi kenaikan biaya yang diberikan masyarakat kepada pemerintah daerah itu tetap tidak dirasakan kemanfaatannya dalam bentuk pembangunan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi jangan sampai hanya dilihat masalah undang-undang saja, tapi juga filosofi atau rohnya itu. Sehingga kita itu dunia usaha ya, saya mewakili dunia usaha juga nih. Kita selalu terus-menerus mendapatkan teguran kenaikan ya, baik pajak atau PBB atau apapun yang lain ya. Tetapi pada dasarnya kenaikan itu tidak berdampak langsung pada proses perizinan misalnya. Tidak berdampak langsung pada perbaikan infrastruktur jalan di depan kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita lihat adalah ada kontribusi, tentu saja ada ada perbaikan dari segala sisi layanan pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Jadi kita jangan lalai tentang visi itu. Kalau undang-undang atau delegasi kewenangan fine. Juga undang-undang 2000 yang terbaru ya 2022 undang-undang 1 itu is okay, fine. Mendelegasikan is okay. Tapi saya perlu ingatkan satu. Di sana tidak ada jembatan komunikasi ya. Betul Pak Mendagri bilang tidak punya kewenangan untuk membatalkan. Tetapi jangan lupa, bukan soal kewenangan yang kita minta, soal peran. Bahwa Kemendagri dan Komisi 2 memiliki peran untuk melakukan kontrol, melakukan mekanisme teguran, melakukan mekanisme advokasi. Dan itu tidak dijalankan sampai meledak di berbagai daerah. Nah, jadi fungsi peran ini memang tidak sekedar kewenangan mencabut gitu aja, tidak. Tapi kewenangan untuk melakukan advokasi dan kontrol. Termasuk diantaranya adalah teguran. Sekaligus kita juga harus melihat bahwa sekian banyak kepala daerah terpilih dari pilkada langsung yang sudah berjalan sekian puluh tahun ini menunjukkan bahwa para kepala daerah terpilih memenangkan kampanye tetapi tidak memiliki kemampuan teknokratis. Tidak memiliki kemampuan bagaimana cara menyusun undang-undang. Dan itu melanggar undang-undang pembentukan peraturan perundangan. Baik. Oke, kalau begitu langsung saja Bang Kozin, mungkin tadi sempat di-mention juga begitu ya oleh Pak Danang untuk terkait dengan kewenangannya sendiri, terkait kewenangan untuk kemudian pengawasan dari Komisi 2, begitupun juga dengan pemerintah, sampai akhirnya kemudian kita bisa melihat sendiri begitu bahwa gejolak begitu tinggi juga, gelombangnya begitu tinggi dari masyarakat. Lantas kemana sebetulnya pengawasan dan juga dari DPR yang dilakukan bersama dengan pemerintah? Iya, sebetulnya kalau dalam setiap perumusan produk aturan di tingkat daerah itu sudah diatur. Contoh misalkan yang ada di pasal 245 ayat 3 ya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014. Di sana tersedia ruang fasilitasi atau eksekutif preview. Jadi sebelum produk aturan ya itu kemudian ditetapkan, itu ada yang istilahnya fasilitasi. Jika provinsi itu yang memfasilitasi adalah Kementerian Dalam Negeri, jika kemudian kota kabupaten itu yang memfasilitasi adalah provinsi. Kemudian setelah produk undang-undang itu disetujui atau disahkan, masih ada proses lagi yang bernama executive review. Apakah itu kemudian sudah memenuhi unsur partisipasi publik atau tidak, apakah menabrak norma aturan yang lain, apakah itu applicable atau tidak. Jadi kalau ruang secara yuridis itu ada. Oleh karena itu, kemarin kami dari Komisi 2 diskusi di internal itu sebetulnya mempertanyakan apakah ada kealpaan Kemendagri, kenapa kemudian produk aturan ini sampai kemudian landing dan kemudian ada respon, kemudian kita merespon balik.
Lah, kita sudah mengagendakan insya Allah minggu depan Komisi 2 akan mengundang Kemendagri dan seluruh gubernur dan seluruh wali kota bupati di Indonesia untuk kemudian bagaimana memitigasi persoalan ini agar tidak meluas. Karena kekhawatiran kami jika ini tidak dilakukan langkah antisipasi secara cepat, ini akan mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik. Dan tentunya itu tidak kita harapkan bersama seperti itu. Ya, terus kemudian yang kedua terkait dengan pelayanan publik segala macam, terima kasih Pak Danang, itu adalah masukan bagi kami. Tapi setidaknya kami ingin mengunderline kemarin ketika pidato Presiden dalam penyampaian nota keuangan 2026 menegaskan bahwa banyak kebocoran-kebocoran di berbagai sektor di negara ini. Yang beliau mention langsung itu diantaranya adalah BUMN dan BUMD. Beribu-ribu triliun di sana. Lah itulah kemudian kenapa ada kebijakan efisiensi. Ini untuk melakukan pemangkasan anggaran-anggaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan dialihkan kepada program yang berdampak langsung. Berilah kami kesempatan dan waktu untuk kemudian apa yang menjadi kebijakan saat ini dalam waktu yang tidak lama bisa berdampak kepada masyarakat. Terima kasih atas tadi masukan dan mentionnya dari Pak Danang. Oke, baik. Diminta beri untuk kesempatan bekerja terlebih dahulu begitu ya terkait dengan hal ini. Nah, tadi juga kalau kita simak dari Pak Danang juga menyampaikan bahwa sebetulnya gelombang protes penolakan ini tidak hanya sebatas dari kenaikan tarif, akan tapi ada masalah yang lebih besar di sana. Protesnya adalah karena memang kepatuhan dari masyarakat untuk kemudian membayarkan tarif tersebut, karena memang dari sisi peran kemudian juga aspek-aspek lainnya ini belum bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Nah, kalau begitu saya ke Pak Herman. Pak Herman, tapi kalau menurut Anda apakah kemudian dari partisipasi publik juga, apakah ini juga sudah dilibatkan? Karena kalau kita melihat hal yang terjadi realitanya, jika memang hal tersebut sudah dilakukan, tentunya gejolak ini tidak akan sebegitu besarnya, Pak Herman. Menurut Anda seperti apa? Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kozin ya, soal peran Kemendagri dan juga pemerintah provinsi dalam proses fasilitasi dan juga executive review. Dari catatan kami Pak Kozin, kami sebetulnya pernah tahun lalu mengumpulkan 490 perda pajak retribusi daerah, ya, pasca Undang-Undang HKPD, khusus untuk yang PBBP 2, memang ketentuan dasar pengenaan tarif itu lebih besar, mayoritas itu ada di peraturan daerahnya, bukan di peraturan kepala daerah, gitu ya. Dari catatan kami itu memang penyesuaian NJOP itu ada di keputusan kepala daerah dan juga peraturan kepala daerah, dan proses fasilitasi dan eksekutif reviewnya itu berbeda, ya. Kalau perda khusus untuk perda pajak dan retribusi daerah berdasarkan mandat Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang HKPD, itu bukan hanya Kementerian Dalam Negeri tetapi juga Kementerian Keuangan, ya. Bahkan dalam undang-undang yang baru itu, pasca diundangkan di daerah, harus dibalikan lagi ke pemerintah pusat untuk dilihat selama 15 hari. Kalau mengikuti eksekutif review dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, langsung dibalikin dan diberlakukan. Kalau enggak, akan dibalikin ke daerah untuk direvisi. Itu amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang KPD. Hanya saja yang sekarang, menurut kami bolongnya adalah di proses fasilitasi peraturan kepala daerah ini, Pak Kozin. Mungkin itu yang besok perlu diperdalam dengan Kementerian Dalam Negeri. Iya, terima kasih. Kalau yang Pati kan pakai Perbup ya, tapi beberapa daerah yang lain memang ada semacam celah yang itu seringkali quote and quote ya menjadi satu presiden yang tidak baik secara yuridis memang. Ya, terima kasih. Itu suatu insight ya buat kami. Jadi begini. Yang tertera di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu terkait dengan produk perda, peraturan bupati dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan peraturan kepala daerah atau perkada itu ada celah di sana. Betul. Lah itu memang masuk menjadi catatan kami, Mas, gitu. Biar ini tidak menjadi semacam ruang sembunyi dalam tanda kutip, kepala daerah tidak melalui proses yang secara semestinya kepada gubernur. Kalau gubernur kepada Kemendagri gitu. Ya, terima kasih Mas Herman. Ini satu insight lah. Ini sekalian saya titip Pak Kozin. Karena nanti minggu depan kan ketemu Kemendagri ya. Dari catatan kami juga, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi itu tidak punya tools untuk eksekutif review itu Pak Kozin, yang mampu mengidentifikasi potensi persoalan dan juga soal partisipasi publik tadi itu. Gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua,
Yang ada di Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri itu lebih banyak orang-orang hukum. Padahal pengaturan perda pajak itu kan harus punya orang yang paham substansi pajak dan retribusi gitu ya. Itu catatan kita Bang Kozin. Kemudian soal partisipasi, Mbak Nisa, kami memang rutin juga melakukan review terhadap peraturan daerah. Dan dari catatan kami, seringkali partisipasi itu dalam tanda kutip formalitas. Gitu ya. Formalitas dalam pengertian yang diundang untuk hadir itu adalah stakeholders yang mempermudah proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Gitu ya. Itu yang selalu kami lihat ketika ada problem terkait dengan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan apapun di daerah. Gitu ya. Itu yang kita lihat. Kemudian yang berikut, nah, kalau belajar dari kasus Pati, kita tidak melihat seperti apa peran DPRD dalam proses pengawasan, terutama terkait dengan NJOP itu. Mereka kan baru muncul ketika ini sudah menjadi polemik umum ya. Saya kira itu ya. Saya kira ini ya, Mas silakan Arman langsung ya. ditanggapi oleh Pak Danang. Ya Mas Arman, saya kira gini loh, itu ketentuan peraturan, executive review, legal review, itu sebenarnya kan sudah ada dalam aturan undang-undang kita. Dan bagaimana peran DPRD dalam konteks itu, bukan DPRD sebagai pemadam kebakaran, tiba-tiba udah ribut baru bersikap pemakzulan atau apa itu, Bu. Mereka melalaikan peran awalnya, di mana peran konsultasi antara eksekutif dengan legislatif itu harus dikedepankan. Dan jangan lupa ya, kita kan punya mekanisme Undang-Undang 12 2011 yang udah diperbaiki dengan Undang-Undang 13 2022 itu tentang pembentukan peraturan perundangan, dan hal-hal seperti inilah seharusnya yang harus dipakai oleh Kemendagri dan Komisi 2 untuk melakukan pre-employment training atau dilatihkan kepada kepala daerah sebelum mereka menjabat. Nah, proses-proses pendidikan kepada para calon kepala daerah ini kan kita sudah kehilangan gitu rohnya. Seolah-olah mereka perwakilan partai yang sudah dididik oleh partai. Tidak ada pelatihan terkait itu. Artinya ketentuan mereka dalam melaksanakan proses birokrasi itu ada aturan-aturan yang sebenarnya bisa dibekalkan. Nah, ketertinggalan kita di dalam proses edukasi untuk para calon kepala daerah ini harus menjadi evaluasi ke depan, Pak Kosim, dengan segala hormat, supaya para kepala daerah nanti tidak menjadi raja-raja kecil gitu loh. Ada aturan dari pusat yang sudah dibuat gitu supaya mereka tidak melanggar proses pengaturannya. Tapi masalah yang lain adalah masalah arogansi, Mas. Arogansi ini saya nggak ngerti deh siapa yang punya kewenangan untuk melatih itu, karena Pak Bupati Pati ini sebuah contoh arogansi yang cukup tinggi ya, dengan menantang dan mengeluarkan statement-statement seperti itu meskipun produk aturannya adalah Perbub ya. Dan seharusnya saya pikir itu harusnya Perda ya. Tapi oke lah soal aturan undang-undangnya. Tapi masalah arogansi, sikap, cara berkomunikasi dengan publik ini menjadi salah satu bagian penting supaya bisa kita injeksikan. Kita pengen Indonesia ini aman, tentram gitu. Tapi kalau dari daerah terus-menerus terjadi ledakan-ledakan macam ini, termasuk juga ledakan-ledakan perburuan loh. Termasuk juga masalah lingkungan hidup yang di pertambangan. Belum lagi kalau kita bicara BUMD yang hampir lebih dari 60%-nya menjadi beban gitu, yang seharusnya berkontribusi secara keuangan, tapi 60%-nya jadi beban keuangan daerah, yang artinya beban keuangan negara juga. Ya, tentu itu menjadi harapan kita bersama. Saya berikan kesempatan untuk Bang Kozin, sepertinya ingin mengomentari juga. Silakan Bang Kozin. Ya, terima kasih. Tadi sangat positif ya masukannya, bahwa selama ini seringkali kebijakan kita, kalau kita meminjam istilah evidence based policy making di lapangan ya. Tadi satu kebijakan itu seringkali tidak applicable ya. Jadi secara normatif itu dia ada, tapi secara aplikatif sulit diterapkan. Seperti tool-tool terkait dengan partisipasi publik tadi. Ya walaupun sudah ada wadahnya dalam bentuk forum musrembang dan segala macam. Terus yang ingin kami tegaskan di sini, masukan-masukan tadi menjadi satu insight yang positif bagi kami untuk kemudian kita elaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Tapi setidaknya Kemendagri sudah memulai, Pak. Jadi kemarin ketika meledak urusan yang di Pati ini, segera dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk kemudian menahan dan melakukan pencernaan ulang terkait dengan produk aturan yang mau diluncurkan.
Nah, ini secara temporari saja. Tapi setidaknya jangka panjang, memang mau tidak mau, daerah harus memiliki ruang kemandirian secara fiskal. Tidak bisa hanya ansih bertumpu terhadap dana transfer pusat ke daerah. Salah satunya dengan penguatan BUMD, dengan penguatan BLUD, dan beberapa instrumen-instrumen lain. Saya sangat sepakat tadi yang disampaikan Bapak-Bapak sekalian, bahwa ruang kebijakan ini memang dari hulu harus kita benahi. Ini menjadi PR dan komitmen pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Ya, kalau Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman, bagaimana kemudian untuk dari daerah sendiri begitu ya, agar bisa kemudian mendiversifikasi, tidak hanya menjadikan dari PBB daerah ini juga menjadi salah satu pendapatan yang cukup signifikannya saja, kan, tetapi bisa dilihat dari alternatif lainnya. Apakah sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Khozin? Ya, melanjutkan disampaikan oleh Pak Khozin ya. Pertama tadi soal BUMD kita sepakat, hanya memang nanti mungkin lebih fokus ke itunya, Pak Khozin, soal manajemen berbasis sistem merit ya. Karena itu yang kami lihat kelemahan mendasar dari BUMD gitu ya. Kemudian yang kedua, di luar pajak dan retribusi daerah kan itu sebetulnya ada beberapa potensi yang bisa dioptimalkan oleh daerah. Soal optimalisasi aset daerah gitu ya. Dan juga beberapa kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir yang kami lihat sebetulnya, kalau kita bicara pajak dan retribusi, persoalan selama ini bukan hanya di sisi kebijakan, tetapi di level kedua adalah di sistem pemungutan pajaknya itu sendiri, administrasi pemungutan, yang itu masih bersifat konvensional, tatap muka. Padahal ada begitu banyak daerah di Indonesia itu sudah mencontohkan beralih ke platform digital, dan itu ada lonjakan yang signifikan antara sebelum dan setelah menggunakan platform digital itu. Kemudian yang kedua masih di soal administrasi, soal database. Ya, kita punya potensi besar pajak dan retribusi, tetapi karena database-nya itu belum rapi, punya sistem pemungutannya masih profesional, akhirnya potensi itu tidak bisa dioptimalkan. Itu yang kami. Dan yang paling terakhir, gitu, karena ada Pak Danang di sini wakili dunia usaha. Kalau kita bandingkan antara pajak provinsi dan kabupaten kota itu memang lihat kebijakan kita sekarang itu memang bias untuk daerah-daerah yang punya keunggulan di sektor jasa dan perdagangan. Ya, hotel, restoran, hiburan, reklame itu kan ada di kota ya. Dan kita bisa bandingkan antara pajak dan retribusi di kota dengan di kabupaten. Sehingga di daerah memang teman-teman di kabupaten itu betul-betul mengoptimalkan PBBP 2 ini. Karena itu kami juga selalu mendorong kepentingan jangka menengah dan panjang untuk memperluas basis pajak itu harus memberikan kemudahan dan kepastian perizinan berusaha. Gitu. Itu yang kami lihat, karena tumpuan kabupaten kota itu ya di sektor jasa-jasa yang itu adalah kontribusi dari teman-temannya Pak Danang nih, teman-teman dunia usaha gitu. Oke, baik Pak Danang. Sudut pandangnya harus dirubah sedikit. Sudut pandangnya dirubah sedikit. Bagaimana kemudian kebijakan para kepala daerah itu mestinya men-trigger kebijakan investasi di sektor swasta, bukan malah justru menjadi sebuah kebijakan yang memberatkan dunia swasta sehingga mereka susah tumbuh gitu. Nah, triggernya itu bukan sekedar pungutan-pungutan, tapi fasilitasi kemudahan, kemudian barangkali BUMD yang bisa menjadi bagian dari supply chain dunia usaha. Kan begitu. Nah, kalau sekedar pungutan-pungutan itu memberatkan, artinya tidak akan ada investasi tumbuh di sebuah daerah kalau kepala daerahnya berorientasi pungutan. Tapi dia harus merubah pola pikirnya menjadi pola insentif, menjadi pola trigger supaya dunia usaha di sana tumbuh. Kalau dunia usaha tumbuh kan lapangan kerja akan terbuka lebar. Nah, ini salah satu proses pendidikan ke depan supaya kita bisa melahirkan kepala-kepala daerah yang memiliki kecakapan kewirausahaan seperti itu. Artinya pertumbuhan daerah itu sangat didukung, sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala daerahnya. Jangan sekedar cari pungutan demi PAD deh. Harus ada sebuah grace period, sebuah langkah jangka pendek di mana kepala-kepala daerah yang hanya berusia 5 tahunan itu bisa melahirkan fondasi-fondasi kebijakan ekonomi sehingga tumbuhlah iklim investasi di situ. Oke, baik. Sangat didukung oleh kebijakan kepala daerahnya, mungkin langsung saja bisa ditanggapi oleh Bang Khozin. Bang Khozin, apakah kemudian hal tersebut juga akan dibawa nih pada forum yang Anda sampaikan nanti dalam waktu dekat ya akan dilakukan? Ya, terkait dengan merit system BUMD itu masuk, Pak. Masuk dalam naskah akademik yang kita kaji. Karena ini nanti akan masuk dalam produk
RUU inisiatif pemerintah. Tapi dalam ruang-ruang diskusi itu kita lakukan. Karena 2 periode masa sidang ini, Komisi 2 sangat intensif juga turun ke lapangan untuk membedah, bahkan rasionya bisa 70-80% BUMD yang nggak sehat. Sisanya yang sehat itu pun mayoritas di lembaga keuangan. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR, karena jumlah BUMD kita ini ada ribuan se-Indonesia, yang kalau kita kapitalisasi asetnya itu ada ribuan triliun. Jika ini kemudian selesai satu sektor, setidaknya ada satu kontribusi untuk memperkuat ruang fiskal daerah. Terus yang disampaikan Pak Danang tadi, kami sepakat. Jadi mindset kebijakan itu bukan di pungutan, tapi di insentif. Ya ini menjadi satu insight bagi kami, nanti akan bagaimana nanti merumuskannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu, Mbak. Ya, oke, baik. Setidaknya pada diskusi kita malam hari ini begitu ya, kita bisa melihat juga dan juga memperjelas begitu hal-hal yang terjadi, kemudian juga solusinya semoga bisa diterapkan. Pak Danang, kemudian juga Bang Khozin maupun Pak Herman, terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih.